Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Ahmadullah dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, yang pertama ada demokrasi. Pengertian demokrasi secara kebahasaan terdiri dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos artinya itu rakyat, kratos itu artinya kekuasaan. Secara istilah, demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna, yaitu yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dan dalam kehidupan politik pemerintahan, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan pada satu orang atau pemimpin, dan menghendaki perletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat. Jadi rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memilih suatu pemimpin, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Secara langsung misalnya pemilu, atau dalam perwakilan misalnya DPR gitu ya. Lalu yang kedua ada demokrasi dimaknai sebagai konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari definisi ini tuh dapat dipahami bahwa istilah demokrasi ini berkembang dalam dimensi politik dan juga tidak dapat dihindari. Jadi demokrasi ini secara besarnya itu ada di wilayah politik. Secara historis, demokrasi ini emang dari barat ya. Tapi walaupun begitu, secara penggunaannya itu demokrasi itu universal atau umum, bisa digunakan oleh siapa saja tanpa ada batas agama ataupun etnis. Selanjutnya ada demokrasi di dalam Al-Quran. Demokrasi ini dijelaskan dalam Al-Quran ayat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya ada hadis mengenai demokrasi. Di hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah ini adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Dijelaskan dalam hadis At-Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi, yang berbunyi, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi mir Rasulillah. Ia berkata, aku tak pernah bertemu dengan seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya ada syura. Menurut bahasa, syura ini memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan. Memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Atau menurut istilah, syura ini didefinisikan oleh beberapa ulama. Yang pertama ada Ar-Raghib Al-Ashfani. Dalam kitabnya didefinisikan bahwa syura itu adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Lalu yang kedua ada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Dijelaskan dalam Al-Ahkam Al-Quran. Didefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syura'nya saling mengeluarkan pendapat yang dimilikinya. Lalu terakhir ada oleh pakar fikih kontemporer, yang salah satunya didefinisikan sebagai proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi. Lalu ada titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syura.
Nah, dari beberapa definisi syuro tadi, dapat dipahami bahwa syuro itu hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi ini menjangkau ruang lingkup yang lebih luas daripada syuro. Demokrasi ini bisa mengenai nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi di dalam mengurus pemerintah. Jadi secara garis besar ini, demokrasi ini bermain pada wilayah politik, berbeda dengan syuro yang hanya bermain pada wilayah kebebasan berekspresi gitu. Jadi syuro ini merupakan bagian dari demokrasi. Di dalamnya itu terkandung nilai yang diusung demokrasi. Jadi kalau dalam matematika mah gitu ya, ada diagram Venn gitu. Nah, yang ini tuh demokrasi, ini tuh yang merah ini. Nah, sedangkan syuronya itu ada di dalamnya. Nah, ini syuro. Jadi syuro ini adalah bagian dari demokrasi gitu. Selanjutnya, oke, masih titik temu. Nilai Islam itu bukan berasal dari kaum muslimin saja, tetapi semua yang mengandung kebaikan, baik dari barat atau timur, nggak masalah gitu ya, karena Islam itu tidak mengenal diskriminasi. Tapi walaupun begitu masih tetap ada aja gitu ya pro kontra mengenai demokrasi dalam Islam. Ada pandangan ulama teh berbeda-beda gitu. Pandangan setiap ulama itu berbeda mengenai demokrasi. Nah, kita akan bahas itu demokrasi dalam pandangan ulama ya. Kita akan bahas. Yang pertama ada Abdul A'la Al-Maududi. Nah, menurut Abdul A'la Al-Maududi, ia itu tidak mengenal, dia itu menolak demokrasi karena menurutnya Islam itu tidak mengenal paham demokrasi yang memiliki kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Jadi menurut dia tuh rakyat itu tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan segala hal tuh, gak punya kekuasaan yang besar gitu ya untuk menentukan pemimpin seperti itu. Lalu selanjutnya demokrasi itu buatan manusia sekaligus produk pertentangan dari barat terhadap agama. Sehingga menurutnya demokrasi ini cenderung sekuler karena demokrasi modern ini bersifat syirik menurutnya. Dan menurutnya Islam itu nggak menganut demokrasi tapi menganut teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan atau hukum Islam. Selanjutnya ada dari Salim Al-Bahasnawi. Menurut Salim Al-Bahasnawi mah demokrasi ini memiliki dua sisi, yaitu sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam, dan juga ada sisi negatif atau sisi yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik adalah kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau sisi buruknya itu penggunaan hak legislatif secara bebas. Nah, di sini tuh penggunaan legislatif secara bebas ini dapat membuat yang halal jadi haram gitu ya, dan juga yang membuat yang haram jadi halal gitu. Karena itu ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi dengan cara menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus hukumnya jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun suatu masalah gitu ya, mayoritasnya tuh pilih A, tapi A itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak sah gitu ya. Lalu ada yang terakhir, caranya itu komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan, sehingga ya hanya yang bermoral lah yang duduk di parlemen. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.